kita tinggalkan dulu Universitas Gadjah Mada dengan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, ya biar para guru besar itu memecahkan persoalan yang kalau dulu mohon maaf saya anggap sepele, tapi ya berbelit-belit hingga sekarang, ya biar dirasakan sendiri oleh uh, komunitas Universitas Gadjah Mada. Kita bergerak ke utara melewati Gunung Merapi dan Merbabu menuju Semarang. Di situ ada Universitas UNES atau Universitas Negeri Semarang ya. Barangkali dulu IKIP mungkin namanya, IKIP Semarang. Kalau di Jogja ada UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, ini dulunya adalah IKIP, sekarang menjadi UNY. Kemudian di Semarang itu mungkin, ini saya tidak tahu tapi perkiraan saya ini dulu adalah IKIP Semarang menjadi UNES. Nah, pada Dies Natalis ke-60 itu menghadirkan Menteri Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa enggak keliru ini? Tapi oke lah, Mendikdasmen itu kan pendidikan dasar menengah itu kan urusannya SMP, SD, SMP, SMU kalau tidak salah ya. Ya mohon maaf kalau keliru. Tapi apa yang menjadi isi pidato Pak Abdul Mukti sebagai Mendikdasmen ini saya kira sangat menarik dan sangat penting artinya ya. Di tengah kita memasuki era digital yang begitu masif, bahkan seolah-olah kita tidak mengikuti zaman kalau tidak mengikuti digitalisasi ini. Nah, justru yang disoroti oleh Pak Abdul Mukti ini adalah justru residu dari dunia digital. Memang di satu sisi digitalisasi itu memudahkan banyak hal, mulai dari kalau kita membutuhkan pengetahuan, terutama ya pengetahuan bagaimana menyambung paralon yang pecah dengan hemat dan sebagainya, hingga ke pengetahuan tentang antariksa, atau misalnya kita mau melintasi waktu, kita pengetahuan tentang piramid yang itu 4000 tahun lebih yang lalu itu bisa kita telusuri lewat digital. Sekali lagi yang disoroti Pak Abdul Mukti itu bukan the progress of digitalization, tetapi justru pada residunya. Dia menyitir dua hal yang menandai digitalisasi ini ya, yaitu the death of intellectuality dan the death of expertise. Jadi kematian intelektualitas maupun kematian expertise atau keahlian. Dia memberikan ilustrasi untuk kematian keahlian ini adalah Profesor Sungguhan versus Profesor Google, Ustadz Sungguhan versus Ustadz Google. Ini ya dengan bantuan AI, artificial intelligence, itu kita bisa bertanya apapun dengan jawaban yang sangat cepat. Itu the death of expertise. Kemudian tanda yang kedua adalah the death of intellectuality, atau dengan istilah lain the world without mind. Jadi dunia ya tanpa pikiran. Dia menyitir bukunya Franklin Faro kalau tidak salah ya. Bukunya memang The World Without Mind gitu ya. Dimana di situ ditandai dengan adanya virality virus. Jadi virus keviralan begitu kira-kira ya. Sekarang itu orang seperti terobsesi bagaimana menjadi viral.
tidak peduli apakah itu istilahnya punya makna positif atau negatif, yang penting viral dulu gitu ya. Itu juga berimbas pada dunia hukum, sehingga ada gium no, no 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 viral no justice gitu ya. Itu eh, kalau itu maknanya sebetulnya justru positif, tetapi yang disoroti oleh Pak Mendikdasmen ini justru sisi negatifnya. Artinya eh, obsesi orang untuk viral ini menjadikan seolah-olah kita menjadi peradaban atau masyarakat yang eh, tidak berpikir begitu ya. Kalau dalam obrolan saya itu saya sering menggunakan, kita kurang menggunakan nalar, itu kurang lebih eh, pada pengertian yang sama ya. Nah ini eh, satu keprihatinan yang ya ini masih menurut Pak Mendikdasmen, dan saya setuju dengan itu, bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi ya terganggu dengan adanya digitalisasi ini. Kedangkalan berpikir, karena dengan cepat kita bisa memperoleh pengetahuan. Artinya berbeda ketika proses kita membaca buku, itu adalah pikiran kita yang mencoba berabstraksi, kemudian mengurai hal-hal yang barangkali di luar tulisan. Tetapi kalau dengan digitalisasi, itu pikiran kita itu seperti diserbu oleh informasi yang jumlahnya triliunan gitu ya. Karena dengan cepat itu AI bisa mengkompilasi menjadi satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada sisi positifnya, sisi negatifnya tidak kalah berbahayanya, karena itu menyangkut peradaban manusia. Ketika kemampuan berpikir itu semakin dangkal, atau ada istilah lain yang menyebut brain rot, itu pembusukan otak, itu ya kita harus hati-hati dengan dunia digital ini. Kalau tidak salah di beberapa negara maju itu sudah mulai ada pembatasan untuk menggunakan gadget itu harus minimal usia tertentu. Anak-anak tidak boleh menggunakan gadget sembarangan. Karena itu apa? Yaitu tadi terjadi pendangkalan proses berpikir yang saya tidak tahu, mungkin ahli-ahli ahli-ahli anatomi atau apalah namanya itu bisa menjelaskan proses pendangkalan berpikir itu, karena informasi yang ya tidak hanya yang bermutu, tapi yang sampah penuh, itu jumlahnya jutaan bahkan miliaran ya. Nah kemudian fenomena yang ini menjadi keprihatinan yang sangat mendalam dari Pak Menteri ini adalah ketidakadaban di era dunia digital. Jadi justru dunia digital itu membawa kita kepada ketidakadaban, niradab begitu ya. Karena ketika kita tidak sepakat dengan seseorang itu ya karena dunia maya, kita tidak face to face, kemudian kita dengan ringan itu melontarkan yang sifatnya ad hominem, menyerang pribadi. Jadi tidak lagi menggunakan nalar untuk berargumentasi, tetapi lebih ke menyerang secara pribadi, dan ini seringkali psikologi yang diserang, dan ini tentu satu hal yang tidak sehat. Ini yang catatan penting dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini saya kira termasuk salah satu menteri yang saya respect kepadanya, karena tidak tergoda untuk
hilirisasi digital gitu ya, tapi justru menekankan betapa peradaban kita terutama ke depan itu membutuhkan pemikiran yang mendalam. Salam konstitusi.